Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Tema kita hari ini adalah agak serem, Saudara. Kisah dari alam maut. Sekali-sekali kita harus mendengar kisah dari alam maut. Maunya kisah sinetron aja. Drama yang menyenangkan telinga. Subtema pagi ini penyesalan. Nanti subtema kedua kesakitan kekal. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal alam maut, siapa yang tahu? Tidak kelihatan. Kita semua juga tidak pernah mati. Iya kan? Siapa yang tahu? Makanya itu misteri. Menyeramkan gitu. Dan orang menghindari topik ini. Orang pada umumnya tidak suka mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tidak menghibur. Orang maunya menyenangkan, menghibur. Kalau makanan itu maunya yang manis. Manis, asin, asam, pedas, mantep kan. Bukannya mikirnya yang sehat, pokoknya yang enak aja gitu. Nah, pagi hari ini kita akan bicara soal alam maut. Dunia ini tidak tahu kenapa ya orang sukanya itu terlena. Maunya dinina bobokkan. Di gereja juga sama. Maunya dinina bobokkan. Kalau ngomongnya yang enak-enak, yang mendengarkan banyak banget. Kalau yang disampaikan keras, hanya sebagian saja yang datang. Sebagian itu yang pilihan artinya. Amin. Banyak orang itu begini loh. Sikapnya itu denial. Denial itu begini, saudara. Nggak mau menghindar dari fakta. Apakah engkau sehat? Jawabannya pasti, Pak. Sudah cek ke laboratorium? Belum, Pak. Loh, belum kok sehat. Iya kan? Kan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Belum dicek kok ngaku sehat. Mestinya dicek dulu. Kita periksa yuk di laboratorium. Jangan Pak. Nanti ketahuan sakitku. Nah itu namanya menyangkali fakta. Mestinya kita cek ya cek aja, sakit ya sakit aja. Memangnya kalau nggak dicek lalu sebenarnya sakit jadi nggak sakit. Makanya banyak orang tahu sakitnya ketika sudah sangat terlambat. Karena menyangkali diri, enggak kok, enggak. Gitu. Bahkan, ini maaf ya, ini bukan menyinggung siapa-siapa loh. Bahkan orang yang hasil labnya, gulanya tinggi, tekanannya tinggi dan sebagainya, kalau ditanya tetap sehat loh. Saya tanya seseorang ya, gimana Pak, gulanya sehat? Sehat. Berapa? Enggak tahu, pokoknya sehat. Padahal dicek loh di laboratorium, bilangnya enggak tahu. Sehat pokoknya. Mana hasil labnya? Saya lihat. 400 Bu. 400 itu dibintangi loh padahal. Sehat. Manusia nggak suka menghadapi fakta. Orang yang dewasa, ia menghadapi fakta. Faktanya aku nggak sehat, nggak apa-apa. Artinya aku harus memperbaiki diri. Faktanya kita masih berdosa, nggak apa-apa. Kita harus bertobat secepatnya, kan gitu. Jangan menghindar, enggak kok aku nggak berdosa. Aku yakin masuk surga. Yakin doang. Faktanya nggak begitu. Ya, jadi orang harus dewasa, mau sakit, mau mati, nggak masalah. Nah, kalau orang sudah begitu jadi nggak sakit, jadi nggak takut apapun. Ya, ini suara saya masih oke nggak? Kok hilang tiba-tiba? Enggak ya? Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan punya sikap denial. Kenapa?
Karena masalah itu bisa diatasi kalau kita tahu masalahnya. Kalau kita tidak tahu masalahnya, kita tidak bisa atasi, nggak tahu. Langkah pertama dari mengatasi masalah adalah identifikasi masalah. Masalahnya apa sih? Oh itu, baru kita cari solusinya. Oh tekanannya tinggi, oh gula darahnya tinggi. Begini loh cara mengatasinya. Gitu. Makanya Alkitab berkata begini, bukan orang sehat yang butuh dokter, butuh tabib. Orang sakit yang butuh tabib. Karena orang-orang Farisi merasa sudah benar. Tuhan Yesus datang untuk orang yang berdosa. Padahal semua manusia sudah berdosa. Merasa tidak berdosa. Merasa sudah oke. Makanya doanya orang Farisi, ahli Taurat itu begini. Aku sudah memberi persepuluhan. Sudah puasa, sudah doa. Sudah rajin ke gereja. Tidak seperti itu tuh. Itu tuh. Jangan situ. Itu tuh. Dia itu ya, Tuhan, gak pernah kasih persembahan, gak ke gereja, sombong. Itu orang Farisi itu. Merasa tidak sakit jiwanya. Padahal semua kita itu sakit jiwanya. Ya sakitnya gak parah lah, ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang parah sih. Ya, kalau mau jujur begitu, makanya kita butuh Tuhan Yesus. Supaya kita sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Menyembuhkan itu dari sakit jiwa kita itu. Orang yang sembuh itu ya sudah mati terhadap dosa, sudah tidak mau buat dosa lagi. Hidupnya untuk kebenaran. Itu 1 Petrus 2 ayat 24 itu maksudnya itu. Ya. Jadi memang sih manusia itu tidak ada yang bercita-cita mau ke alam maut, nggak ada sih. Nggak ada, semuanya mau ke surga. Tetapi faktanya cita-citanya mau ke surga. Tapi hidupnya tidak mencari Tuhan. Maksudnya apa itu? Itu sama dengan seorang mahasiswa, aku mau jadi juara. Tapi nggak pernah mau belajar. Semua orang tuh begitu kebanyakan. Aku cinta Tuhan. Ya tapi apa yang kau lakukan untuk Tuhan? Cuma di mulut. Percuma. Itu cinta omong kosong. Karena iman yang benar itu ada faktanya, perbuatan nyata. Ya. Jadi udah nggak mau ke alam maut, tapi hidupnya nggak cari Tuhan. Males nggak mau belajar firman. Kita disediakan online Bible study. Yang ikut malah yang jauh-jauh dari Belanda, dari Amerika, dari India, dari Australia, yang sebelah rumah malah nggak ikut. Sebelah rumah saya kan tinggal datang aja langsung lihat, malah nggak ikut. Ironi dunia ini. Tuhan Yesus datang jauh-jauh dari surga ke bumi, ditolak lagi. Ironi nggak itu? Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Waduh, dunia ini banyak ironi loh. Orang mau ke surga, tapi nggak mau belajar firman, nggak mau melakukannya. Tapi sengaja pelit, sengaja jahat lagi. Kalau saya bilang jahat itu bukan hanya orang kaya. Mau miskin, mau kaya, kalau jahat tetap jahat. Ya. Mau ke surga tapi songong. Waduh. Mau ke surga tapi tidak punya belas kasihan terhadap sesamanya. Bagaimana? Surga siapa itu? Kalau orang bilang gini, emangnya surga nenek lu? Ya. Tidak adil lagi. Tidak adil loh, banyak orang itu tidak adil. Kalau jualan, nagihnya kenceng. Tapi kalau beli nggak mau ditagih. Ngutang nggak bayar-bayar. Padahal punya. Kayak begitu itu modelnya. Mau masuk surga. Surga siapa itu? Kalau sama temennya nggak punya belas kasihan. Kalau mau lihat orang, doain supaya celaka. Waduh, ini padahal fakta loh, saudara. Yang sering terjadi itu ya, heran.
Kalau orang dunia suka ngoplos, kok ada yang senyum-senyum sih? Kalau orang dunia suka ngoplos itu terserah lah ya, itu orang dunia. Orang ngaku anak Tuhan tapi suka ngoplos. Ngoplos ngerti gak? Campur-campur. Firman Tuhan dicampur dengan ajaran dunia. Apa bedanya sama dengan orang dunia? Orang dunia. Firman Tuhan harus disampaikan murni, jangan dioplos. Banyak Injil oplosan di luar sana. Kalau ikut Tuhan Yesus kaya lah, inilah, sukses lah. Tapi hidupnya tidak adil terhadap sesama. Macam-macam. Ya, waduh. Jadi kalau kita bicara alam maut, kita nggak bisa pakai pikiran kita sendiri. Dan kita tidak bisa juga eksperimen di laboratorium. Kayak apa sih alam maut itu? Nggak bisa. Satu-satunya cara, kita harus belajar kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Makanya, Alkitab kita lengkap. Dunia nyata ada, dunia roh ada. Alam maut ada, surga ada. Lengkap. Kalau orang nggak mau belajar, salahnya sendiri. Ya, Lukas pasal 16. Coba kita lihat Lukas pasal 16. Ayat, sebentar. Lukas pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke berapa itu? 19. Mulai 19. Sampai 31. Ini yang mengisahkan ini adalah Tuhan Yesus. Kalau saudara diceritain orang ya, kemarin aku ke alam maut, bohong. Kemarin aku ke neraka, bohong. Bohong besar itu orang ngomong ke neraka itu. Yang ke surga apalagi bolak-balik. Saya sering loh ke surga setiap hari Sabtu. Benar seperti itu. Ya. Tapi ini yang mengisahkan ini Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus yang berkata pasti kalimatnya. Sementara ia menderita di Bapak Ibu Saudara, dunia roh tentu tidak ada api seperti di kita ya. Ini bahasa supaya kita mengerti di dunia roh pun orang kesakitan menderita. Ya. Itu maksudnya. Bukan ada api yang di bumi ini lain. Apinya tentu lain. Ini bahasa menjelaskan bahwa aku sangat kesakitan, sangat menderita jiwanya. Rohnya sangat kesakitan. Ayat 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Kamu dulu foya-foya. Ada Lazarus di pintu, kamu enggak tolongin dia. Gitu ya. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ayat 26. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Udah gak bisa lagi. Kalau sudah mati, sudah tidak ada itu alam roh yang alam maut. Didoain aja tiap hari supaya pindah ke surga. Gak ada lagi. Itu maksudnya. Amin gak nih? Amin ya. Gak ada itu orang mati didoain supaya pindah ke surga. Gak ada itu. Itu ngawur itu. Alkitab jelas. Jurang yang tak terseberangi. Makanya kita tidak boleh mendoakan orang mati. Itu menghina Tuhan namanya. Udah dikasih tahu tidak bisa terseberangi, masih doa-doa terus. Amin saudara. Kita teruskan ya. Ayat 27. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Bayangkan, si orang kaya ini udah menderita, tapi dia baru sadar. Aku salah. Nah dia tidak mau saudara-saudaranya mengalami hal yang sama yang dia alami. Makanya dia berkata begitu. Kalau nggak bisa nyebrang, ya kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Tolong dong Om Abraham ke rumah ayahku. Gitu. Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Supaya saudara-saudaraku itu
tidak masuk ke alam maut seperti aku ini, sakit luar biasa. Aku kasih air sedikit seolah-olah gitu. Waduh, setetes saja nggak ada loh, saudara. Ya, ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Ada pada mereka tulisan perjanjian lama. Tanak perjanjian lama, kitab Ibrani. Ya. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Untuk orang yang masih hidup, ada Alkitab. Gitu, bahasa sederhananya begitu tuh. Ayat 30. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Orang kaya ini ngeyel, udah menderita masih ngeyel. Kalau ada yang datang dari dunia orang mati, pasti orang percayalah. Gitu. Tapi apa jawab Tuhan? Di ayat 31. Kata Abraham nih. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, kalau mereka nggak percaya Alkitab, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Memang bebal. Alkitab nggak percaya. Dari dunia orang mati datang gitu, wah lari, malah takut orang. Hari ini Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tetap gak percaya kan banyak orang? Memang pantas binasa. Hari ini peringatan keras loh ini, firman ini. Ini kisahnya sudah jelas. Ada yang bisa ceritain dunia orang mati? Gak ada. Tuhan Yesus bangkit, jadi bisa dipercaya. Yang lain mati, gak bangkit lagi. Jangan percaya kalau ada orang cerita dunia roh itu begini, begitu, begini. Omong kosong. Hanya Tuhan Yesus yang bisa cerita secara detail. Kesalahan banyak orang itu begini loh. Nanti kalau aku mati enak, gak berasa. Mau ke neraka, mau kemana gak berasa katanya. Iya kalau gak berasa. Kalau gak berasa, untuk apa hidup suci? Suka-suka aja sendiri. Habis itu mati gak berasa. Lah kok enak, nanti dibangunin. Bangun bro. Dikasih fisik lagi. Bangkit. Sebelum dibangkitkan saja sudah menderita. Ia menderita sangat kesakitan. Bukan cuma kesakitan loh. Saudara, pernah nggak sakit sesuatu? Coba kalau sakit itu terus-terusan. Ya, sayang tidak ada studi tour ke alam maut. Kalau ada studi tour silakan ikut. Cuma sebentar aja gitu, wah ogah aku gitu. Langsung bertobat. Ya. Aduh. Bapak Ibu Saudara ya, api yang dimaksud ini sangat kesakitan. Bukan cuma lilin. Bapak Ibu Saudara, kalau lilin aja, coba aja tangan lewat gitu. Langsung itu. Betul nggak? Itu padahal cuman berapa sih suhunya? Api itu berapa suhunya ya? Paling 100 derajat. Tahu nggak matahari suhunya berapa? Jutaan derajat Celcius. Padahal air mendidih itu 100 sekitar. Matahari jutaan, saudara. Di alam maut bukan cuma jutaan. Udah nggak ada angkanya. Kalau orang tidak takut, waduh. Wah, gak tahu bagaimana lagi. Perhatikan baik-baik. Kita hidup sekarang ini, kita itu bersyukur masih hidup, masih sehat, masih punya waktu. Meskipun kita tidak tahu sisanya berapa. Kita masih punya waktu bersyukur, terima kasih Tuhan. Masih punya kesempatan. Nanti dengan berjalannya waktu kita makin berkurang. Lalu terbaring batu nisan. Nah, batu nisannya nggak masalah. Di balik itu roh kita kemana? Jangan sampai seperti contoh si orang kaya ini. Ke alam maut. Waduh saudara. Kalau hari ini orang mendengar khotbah masih tidak bertobat. Dan dia sampai ke alam maut. Dia salaman dengan orang kaya itu. Aduh ketemu kita. Orang kayanya bilang gini. Kamu bodoh sekali ya. Kan udah ditulis ceritanya. Kok nggak mau? Coba aku dibalikin. Waktu bisa
kembalikan, pasti aku bertobat. Sampai di situ. Tapi manusia itu memang tegar tengkuk sih. Dulu Israel jadi contoh kan. Satu generasi keluar dari Mesir. Semuanya binasa kecuali Kaleb dan Yosua. Dan tentu anak-anak kecil ya. Dan ibu-ibu. Masih lanjut ke tanah perjanjian. Manusia itu bandel. Gak tahu kenapa ya. Disuruh selamat gak mau. Disuruh sehat gak mau. Disuruh pinter gak mau. Waduh. Nanti ketika mati roh kita kemana ini? Kalau ke pangkuan Abraham, ke Firdaus, yes. Kalau ke alam maut, saudara mau teriak-teriak sampai jebol juga percuma udah. Meraung-raung selamanya di alam maut. Waduh, itu ya, kok nggak takut ya? Manusia kalau lihat harta langsung berubah. Gampang manusia itu jatuh dalam dosa. Ya. Makanya Tuhan ajarkan kita melalui perikop ini. Ya. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 2. Oleh karena itu pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di atas itu apa? Perkara yang di atas itu apa? Oh, itu mendung. Ruang angkasa, kan bukan begitu kan? Bukan harafiah ini. Perkara yang di atas itu perkara yang Tuhan kehendaki. Perkenanan Tuhan. Surga. Firdaus. Jadi selagi kita hidup ini kesempatan terakhir satu-satunya. Di Alkitab tidak ada reinkarnasi. Kalau ada kan enak, diulang terus sampai akhirnya sempurna. Gak ada. Karena manusia hanya ditentukan satu kali hidup, lalu dihakimi. Setelah itu alam maut atau Firdaus. Kalau roh orang ada di alam maut, lanjutannya apa? Ketika Tuhan Yesus datang, dibangkitkan, diberi tubuh yang baru. Tapi ditinggal di bumi, langit dan bumi jadi lautan api. Dibakar lagi, saudara. Itulah yang disebut dengan kematian kedua di kitab Wahyu. Tapi kita yang ada di dalam Tuhan tidak akan mengalami kematian kedua. Kenapa? Karena ketika kita mati, rohnya ke Firdaus. Di pangkuan Abraham. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita dibangkitkan. Punya tubuh lagi, hidup lagi. Tapi menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan. Dan bersamanya selamanya. Di langit baru, bumi baru. Amin ya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan seperti Esau. Esau itu seleranya sangat rendah. Tentu saudara sudah banyak mendengar kisah Esau kan? Esau itu yang sulung. Ya, yang sulung. Dia badannya keker, badannya berbulu merah gitu. Tapi Yakub kurus. Lembut wajahnya. Ganteng. Kan gitu kan? Hak kesulungan ada pada Esau. Maksudnya apa hak kesulungan? Keturunan yang pertama kan? Punya hak lebih dibanding adiknya. Ia akan mewarisi warisan orang tuanya 2 kali lipat dibanding adiknya. Hak kesulungan itu maksudnya. Kalau ayahnya seorang raja, ia akan menggantikan ayahnya. Hak kesulungan itu. Jadi berkatnya double dibanding keturunan berikutnya. Hak kesulungan. Ya. Tapi Esau suatu hari lapar dia. Dia pulang kelaparan. Dia lihat adiknya masak sup. Sup apa? Kan orang bilang kacang merah ya. Sebenarnya bukan. Itu sup lentil merah. Bapak Ibu Saudara kalau mau tahu lentil itu apa ya? Bisa beli. Bentuknya kayak kacang hijau tapi orange. Kalau kita ke Israel itu di hotel itu ada sup lentil. Wah, saya paling suka itu, enak banget dan sehat. Nah, si Yakub masak itu. Terus wangi kan. Si Esau lapar lagi. Yakub gak nipu loh, saudara. Banyak orang salah ngerti. Yakub terang-terangan. Kamu mau sup ini? Kita tukar dengan hak kesulungan. Terang-terangan gak itu? Terang-terangan, gak nipu. Mau tukar
Kalau nggak mau ya sudah. Gitu. Esau bilang apa? Buat apa aku hak kesulungan kalau aku mati kelaparan? Ditukar. Nggak ada penipuan. Dengan sadar Esau menukar hal itu. Kenapa Esau melakukan itu? Karena Esau memandang rendah hak kesulungan. Karena Esau berpikir, masa gara-gara makan ini hakku hilang? Kan gitu kan? Orang Kristen zaman sekarang banyak begitu tuh. Masa gara-gara aku gak ngerti Alkitab aja bisa binasa? Masa Alkitabnya salah dikit aja binasa? Masa diajarin yang miring dikit aja gak apa-apa lah? Doktrin itu gak penting. Gitu ngomongnya. Doktrin gak penting. Kesalahan kecil itu bisa menghilangkan. Itu gak kecil sih, anggap remeh itu. Anggap enteng. Itu Esau itu. Makanya di perjanjian baru dipakai sebagai peringatan. Jangan seperti Esau. Esau itu seleranya rendah. Dia punya hak kesulungan, dia tukar dengan semangkok lentil merah, kacang merah. Padahal semangkok kacang merah itu berapa harganya? Gak ada harganya itu. Bapak Ibu Saudara kalau ke tempat ini ya, kalau ada donor darah, kan selalu ada kacang hijau tuh. Kan tinggal dibagi. Murah sekali itu. Meskipun enak, seger, tapi itu murah. Lah kok hak kesulungan ditukar? Waduh, ini Esau. Pasti dia menyesal luar biasa. Kejadian 27 ayat 34. Kejadian pasal 27 ayat 34. Ini, kalau begitu ayat 33-nya. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Nah, yang menipu Yakub menipu ayahnya. Itu tentang ini, kepada ayahnya, bukan kepada Esau. Kalau Esau terang-terangan transaksi. Ya, kepada ayahnya. Siapa itu? Ketipu kan? Tapi aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang. Dan telah memberkati dia. Dan dia akan tetap orang yang diberkati. Berkat gak bisa berubah, saudara. Nah, barulah ayat 34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Ia baru sadar, saudara, hilang berkatnya. Ia meraung-raung keras, berkati aku juga ya Bapa. Gak bisa, berkatnya sudah hilang. Meraung-raung keras, mau menangis guling-guling, percuma. Itu orang kaya yang ada di alam maut itu. Dia mau menangis, mau teriak, mau seperti apa, udah percuma. Sudah terlambat. Nah, kita semua belum terlambat. Mungkin banyak di antara saudara bilang, aku bukan orang jahat kok. Iya. Tetapi belum seperti yang Tuhan inginkan. Sama Tuhan masih hitung-hitungan. Masih egois. Sama sesama masih suka menghakimi. Tidak bersih hatinya. Kalau lihat orang bersalah pengen menghukum. Jangan saudara. Kita harus mengenakan pikiran perasaan Tuhan Yesus. Ini adalah zamannya kasih karunia. Barang siapa tidak mengasihi sesamanya, ia tidak dikasihi Tuhan. Barang siapa tidak mengampuni sesamanya, ia tidak diampuni oleh Tuhan. Makanya ya, kalau seseorang bisa menghayati alam maut ya, pasti orang minta ampun, oke, utang gak usah bayar. Wah, itu serem sekali saudara. Dan gak ada solusi lagi. Kalau sakit ini sakit kanker paling mati, selesai. Tapi kalau di alam maut, itu selama-lamanya. Kita baca Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Dicatat ini baik-baik. Ibrani pasalnya yang ke 12 ayat 16 sampai 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak.
sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sekalipun dengan menyesal luar biasa. Percuma, too late. Ya, kalau mau bertobat itu sekarang, bukan nanti. Penyesalan itu biasanya di belakang memang. Ya iyalah, mana ada penyesalan di depan. Belum terjadi aku menyesal. Menyesal apa? Yang menyesal di belakang lah ya. Tapi saya melihat orang yang menyesal itu kasihan. Padahal udah diingatkan di depan. Kamu jangan nikah sama si itu ya. Jambrong itu. Nanti kamu susah hidupnya. Dia nggak percaya Tuhan Yesus. Enggak kok, dia orang paling baik di dunia. Orang gereja aja nggak perhatiin aku, dia perhatian. Itu tipuan iblis itu, saya kasih tahu. Itu cuman promosi, ya. Nanti kau udah nikah kau ditindas sama dia. 2 tahun berlalu, beneran ditindas. Sekarang nangis-nangis meraung-raung, ya nggak ada solusinya, kamu pilihanmu sendiri. Udah dikasih tahu. Makanya kalau dinasihati itu dengar. Itu loh maksudnya. Toh yang menasihati, misalnya saya menasihati untungnya apa buat saya? Pasti saya objektif. Gak mungkin dong saya untung nih. Enggak, objektif. Nanti kamu sengsara kalau menikah sama dia. Pak, saya tinggalin Tuhan Yesus. Ya, kamu nanti di alam maut berikutnya. Jangan-jangan besok kau mati. Banyak orang itu gak takut ya, heran deh. Saya aja takut loh. Setiap hari saya itu kerja dari pagi sampai malam itu karena saya gak mau Tuhan tidak berkenan. Meskipun jadi pendeta belum tentu kalau hatinya kotor kan percuma. Harus bersih. Tiap hari saudara bersih-bersih rumah gak? Lah iya hati kok gak dibersihkan? Beli sapu. Tiap hari nyapu. Nyapu hati kita. Ngepel hati kita, pikiran kita. Terus dibersihkan. Ya. Jangan sampai tidak. Hidup cuma satu kali. Hidup ini adalah kesempatan, saudara. Jangan disia-siakan. Ada waktunya pendek kesempatan itu. Ya. Saudara ya, berapa kali mendengar peringatan-peringatan seperti ini. Jangan sampai seperti orang Israel yang benar-benar tegar tengkuk. Jangan punya selera rendah seperti Esau. Miliki selera yang tinggi. Tinggi itu maksudnya bukan yang mewah yang apa, bukan. Yang tinggi itu yang di atas. Selera rendah itu contohnya apa dalam hidup kita ini? Ada orang yang menikah lalu pindah agama, seleranya rendah itu. Tuhan Yesus dibandingkan dengan jambrong, dengan kuntilanak. Suami kalau pergi sama kuntilanak seneng banget tuh. Istrinya ditinggal di rumah. Selera rendah kau. Itu selera rendah itu. Sukanya mengumpulkan harta untuk diri sendiri, rendah banget seleranya. Sukanya memperlakukan orang, menindas orang dengan kejamnya, rendah sekali kau. Bukan bangsawan surgawi. Tidak mengasihi sesama itu selera rendah banget tuh. Sombong. Waduh. Ya. Bergaya hidup hedon. Tapi tidak bertobat, tidak mendukung pekerjaan Tuhan. Tidak menolong sesamanya. Itu selera rendah loh saudara. Bayangin. Kemuliaan yang Tuhan sediakan, keselamatan dalam Tuhan Yesus. Dia hargai berapa itu? Dia gak peduli itu. Yang penting aku happy. Waduh saudara. Sebenarnya pelajaran seperti ini sudah sering disampaikan sih. Cuman ya itu, gak tahu kenapa ya, bandel banget itu. Manusia itu suka gitu tuh. Ya. Hidup ini kalau saudara mendengar firman seperti ini, mestinya setiap kita ya Tuhan pakailah aku Tuhan. Kan pakailah aku itu bukan berarti jadi pendeta semua, kan enggak. Supaya hidup kita aktif dipakai Tuhan.
Untuk orang yang sudah berusia, fisiknya lemah, nasihati cucu, semua yang ketemu, jangan nunggu seperti aku, ya. Selagi muda bertobat. Ayo selagi muda bertobat. Nak, kamu nanti cari jodoh yang benar ya. Ayo jadi berkat. Ya, itu melayani Tuhan juga supaya tidak ada yang salah langkah. Supaya semua orang tidak punya selera rendah seperti Esau, cabul. Cabul itu porno ya Pak? Bukan. Cabul di mata Tuhan ini cabul karena kau berselingkuh dengan dunia ini. Pasangan jiwa kita itu cuma satu Tuhan. Tapi kalau berselingkuh sama dunia ini, cabul pikiranmu itu. Itu loh maksudnya. Selingkuh rohani, saudara. Orang cinta uang, waduh, selingkuh itu namanya. Kita itu ya, kalau mengerti kebenaran, kita semua kita usahakan. Punya uang banyak, gak salah, tapi untuk Tuhan. Itu mantep itu. Pinter, persembahkan untuk Tuhan. Dokter yang pinter, sembuhkan banyak orang. Yang gak punya gak usah bayar. Pengacara yang pinter, powerful, bela yang lemah, gak usah bayar. Begitu, itu selera tinggi namanya. Kalau selera rendah itu, dia bela yang bayar. Rendah sih kau seleranya. Nanti di hadapan Tuhan, ditolak Tuhan pasti. Seperti orang kaya itu. Makanya saya membayangkan ya di alam maut itu pasti ada raungan kenceng banget selama-lamanya. Untung kita nggak dengar. Kalau kita dengar bisa berisik. Berisik saudara. Ya, yuk kita mengerti kebenaran seperti ini. Mari kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Amin saudara. Hidup ini adalah, ya, ingat, manusia itu aneh, tidak mau sakit tapi makan minum sembarangan, tapi tidak peduli, alasannya sekali ini saja, cari penyakit, tidak mau ke neraka, tetapi hidup dalam dosa, menikmati dia enak. Hidup bersama kuntilanak enak katanya. Mau ke surga tapi cari penyakit. Nanti saja bertobatnya masih muda. Ada yang lebih parah, bodoh amat nanti mau ke surga mau enggak. Nanti kan mati enggak berasa katanya. Sok tahu lu enggak berasa. Ada lagi yang urusan belakangan. Waduh, manusia itu ya. Dia nggak tahu bahwa hidup kita itu seperti uap, saudara. Jangankan di alam maut, di alam fisik hari ini saja. Kalau kita sakit parah udah sengsara loh. Nggak usah sampai alam maut. Di hari ini saja kalau sakit terus nggak dibuat mati sama Tuhan. Selama-lamanya. Terbaring diem aja, cuma ketip gitu. Tapi selama-lamanya. Ayo, itu udah... Waduh mendingan mati, beneran. Saya pernah lihat ada orang menghina Tuhan Yesus. Menghina terang-terangan. Apa yang terjadi? Dia dibuat gak gerak sedikit pun. Mulutnya aja gak bisa nutup. Bisanya cuma ketip gitu. Waduh, itu sebenarnya membuat kita belajar juga loh. Tuhan aku gak mau ketip-ketip begitu Tuhan. Aduh. Aku mau hidup kekal bersama Tuhan. Ya. Mestinya begitu saudara. Oleh sebab itu, yuk kita paksa diri kita. Kalau kita nggak maksa diri ya, nggak bisa berubah loh. Aku mau berubah, nggak bisa. Paksa berubah. Mau capek, mau apa, paksa. Oh Tuhan, pakailah hidup. Saudara,
Lebih baik meraung-raung sekarang daripada nanti di alam maut. Sekarang aku susah Tuhan. Hidupku susah. Aku cari uang susah. Ini susah, itu susah. Enggak apa-apa. Tapi nanti kita dimuliakan bersama Tuhan. Karena penderitaan kita zaman sekarang itu enggak ada apa-apanya kok. Ya. Jangan hal-hal kecil aja jatuh kita. Suami-suami nih kalau istrinya makannya keasinan dikit ya sudah enggak apa-apa. Enggak usah marah-marah. Ya. Enakan di situ, Pak. Itu tukang masaknya enak, Mah. Kau kawin aja sama tukang masak itu. Keasinan ya tinggal dikasih air dikit. Enak kan? Kadang-kadang saya itu paling gampang loh, Saudara. Ya. Kalau misalnya ya ada soto gitu ya. Istri saya nanya tuh, mau dipanasin dulu nggak? Gak usah. Mau panas, mau dingin sama aja tetap soto. Beneran, saya mah gampang. Mau dingin tetap aja, oke kok. Kenapa tau nggak? Karena saya makan bukan hanya dengan lidah. Dengan mindset yang benar. Oh ini cuma makanan. Gak tau penting. Gitu doang. Belajar hidup sederhana, mindsetnya ya. Bukan hidup sederhana itu pakainya tembel-tembel, tambal-tambal. Bukan. Bukan mindsetnya. Karena ada orang kaya yang mindsetnya sederhana. Tapi ada orang miskin yang mindsetnya mewah banget. Pengen ini, pengen itu, tapi nggak bisa beli. Kan salah juga ya. Tujuan kita cuma satu. Mau kaya, mau miskin, nggak masalah. Yang penting dipakai Tuhan. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Persembahkan hidup kita, saudara. Sebelum kita menutup mata. Jangan dimiliki sendiri, semuanya milik Tuhan sebenarnya. Tuhan, kuserahkan hidupku untuk Tuhan. Ya. Amin ya. Amin, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu, Saudara. Saudara, saya himbau untuk ikut retreat. Retreat itu setahun cuma 1 kali. Ya. Kan jarang-jarang kita bisa ketemu 2 malam 3 hari. Dengan seluruh pelayan Tuhan yang ada. Enak kan? Pelayan Tuhan wajib hadir ya. Kecuali ada perlu yang penting ya oke gak masalah. Ada alasan. Nah, jemaat diharapkan bisa hadir juga. Pesan saya cuma satu. Kalau mau retreat itu bukan mau ke tempat mewah. Itu justru ke alam. Tidur kadang-kadang bareng dengan teman, ya kan? Kalau yang satu keluarga ada anak kecil dan sebagainya mau satu kamar, ada, bisa kita atur. Di dekatnya situ ada. Kita pilih yang murah juga, jangan yang mahal. Kalau mau yang mahal, ada juga, silakan. Bisa diatur, karena bukan itu intinya. Intinya kita mau ketemu bersekutu bersama. Di sana kita bisa mendengar firman, tukar pikiran, olahraga sama-sama. Gitu loh ya. Ajak teman-teman atau saudara. Ini kesempatan untuk kita semua mengajak orang bukan ke gereja, retreat. Nanti kalau ia mendengar, oh aku mau ke gereja ini. Nah gitu loh. Jadi berkat itu gak usah langsung, pelan-pelan aja. Amin ya semua ya. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti ada acara gabungan pria dan wanita. Tidak di gereja. Di mana ya tempatnya ini? Di suatu tempat di Alam Sutra. Kalau yang mau ikut daftar. Amin ya. Oke, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi saudara. Oh Tuhan, pakailah
Bapa di surga, terima kasih untuk firman kebenaran. Ajari kami Tuhan, untuk dipakai Tuhan, siapapun kami, di tempat kami masing-masing. Kami mengucap syukur untuk gerejamu di tempat ini, GMM, Gereja Mula-Mula. Juga seluruh pelayan Tuhan, seluruh jemaat dimanapun berada. Bapa di surga, berkati setiap tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Setiap tangan yang membagi kebenaran ini kemanapun mereka pergi. Setiap umatmu dimanapun berada yang mendemonstrasikan kasihnya Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih karena layakkan setiap kami mengangkat tangan kami Tuhan. Mohon ulurkan berkat-Mu atas kami. Segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani, turun atas kita semua. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.